Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Selamat siang semua ya. Jadi mulai hari ini selanjutnya kita akan bertemu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke perkuliahan ya, ada beberapa informasi mengenai kontrak kuliah yang mesti saya sampaikan ya, dan tentunya harus Anda ikuti gitu ya. Ada beberapa mahasiswa mungkin yang sudah pernah gitu ya, sudah pernah ikut kelas saya sebelumnya ya. Jadi Anda bisa menghubungi saya melalui WA 0898 00 12 668 ya. Bisa juga Anda melalui kontak melalui email dan yusuf@yahoo.com. Oke ya, strategi perkuliahan ya. Jadi perkuliahan ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan kuliah ya. Jadi metode perkuliahannya adalah kombinasi antara ceramah, diskusi dan latihan ya. Sedangkan untuk praktikum dilaksanakan dengan metode tutorial dan latihan ya. Jadi 16 kali pertemuan itu sudah termasuk UTS dan UAS ya. Kemudian tugas ya. Jadi tugas untuk pemrograman yang diberikan pada saat kuliah dan wajib dikerjakan oleh mahasiswa ya. Dan hasilnya dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ya. Nah, untuk keterlambatan pengumpulan tugas ya akan mengurangi nilai ya sebesar 10 satuan per hari ya. Dengan batas maksimum keterlambatan adalah 5 hari ya. Jadi misalnya saya kasih nilai 80 ya, terlambat 5 hari ya, potong 50 jadi dapatnya 30 ya. Oke, tata tertib mahasiswa ya. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada di UBJ ya. Jadi hadir paling lambat 15 menit ya. Mahasiswa tidak diperkenankan masuk kelas setelah 15 menit kuliah dimulai. Kemudian berpenampilan dan berbusana sopan serta rapi ya, meskipun online juga ya. Jangan pakai baju tidur gitu ya. Kemudian tidak menggunakan sandal dan atau sejenisnya ya. Nah, ini masuk kalau kelas offline ya. Kemudian tidak ada ujian dan penugasan susulan ya atau perbaikan ya. Jadi nggak ada lagi nih, Pak saya telat UAS, jadi ya nggak ada lagi ya. Kemudian kriteria penilaian ya. Nilai akhir ya adalah nilai kumulatif dari nilai ujian tengah semester ya, ujian akhir semester ya, nilai tugas dan kehadiran ya, dengan bobot perhitungan seperti berikut ya. Untuk UTS dan UAS dilakukan melalui ujian tertulis atau membuat proyek dengan bobot total 70% ya. Nilainya tinggi ya UTS dan UAS. Kemudian untuk nilai tugas dan kehadiran dengan bobot total 30% ya. Nah, selang nilai untuk penetapan huruf mutu huruf A, B, C, D, dan E ya ditentukan berdasarkan nilai rataan dan standar deviasi dengan menggunakan sebaran normal ya. Saya yakin Anda sudah pada paham ya untuk nilai kalau A min itu berapa gitu ya, B dan seterusnya ya. Oke, kemudian untuk aplikasi absensi ya. Jadi untuk absen ini Anda mandiri ya, absennya itu dilakukan sendiri ya. Jadi absen dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan menggunakan aplikasi Android yang dapat diunduh melalui alamat web dnj.web.id/absenkuliah/absensi-ubj.apk ya. Nah, aplikasi ini Anda download melalui browser di handphone masing-masing ya. Kemudian setelah di-download, diinstal ya. Nah, pastikan bahwa izin install aplikasi dari sumber eksternal diperbolehkan. Jadi biasanya ada beberapa handphone ya yang tidak memperbolehkan install selain dari Play Store ya. Jadi ini mesti diaktifkan dahulu ya. Kemudian install aplikasi dengan melakukan penyesuaian izin location dan phone diaktifkan ya. Jadi izin untuk location dan phone ya itu diaktifkan ya supaya aplikasi itu bisa jalan. Kalau enggak nanti post close dulu ya, aplikasi tidak berjalan.
Nah, ini contoh dari tampilan aplikasi kehadiran ya. Nah, ini Anda lihat sini ya, permission sini ya harus diperbolehkan, diizinkan ya untuk location dan phone ya. Nah, kalau Anda sudah berhasil install ya, tampilan pertama adalah seperti ini. Nah, sini ada menu login, menu registrasi ya, kemudian cek telepon ya. Nah, bagi yang belum pernah register ya, belum pernah ikut kelas saya sebelumnya, ini harus register dulu ya. Nah, kolom untuk register seperti ini ya, ada nama lengkap Anda nih ya, namanya depannya besar, kemudian pakai spasi ya, kemudian nama kedua nama tengahnya atau nama akhirnya menggunakan huruf besar juga seperti ini contohnya nih ya. Kemudian password ya. Ya, kalau bikin password jangan pakai spasi ya gitu ya. Jadi kata nyambung semua. Kemudian masukkan NPM Anda sini. Nah ya. Nah, ini otomatis ya nomor telepon Anda terdeteksi melalui aplikasi. Jadi kalau Anda mau nitip absen ke teman Anda ya, minta tolong loginin, nanti ketahuan gitu ya. Ini handphonenya siapa, tapi absennya ke siapa gitu ya. Jadi nanti bisa terdeteksi. Anda kena penalti gitu ya. Ya, setelah ini Anda klik register ya. Kalau sudah diisi semua ini register. Ya, gitu ya. Nah, setelah register gitu ya, Anda melakukan login ya. Nah, setelah login tuh tampilannya akan keluar seperti ini ya. Nih. Jadi begitu login kalau berhasil seperti ini tampilannya ya. Nah, Anda klik cek koordinat sini nih ya. Klik cek koordinat ya. Nah, setelah cek koordinat ini baru nih ya lokasi Anda terdeteksi ya, koordinatnya. Kemudian alamatnya juga terdeteksi ya. Pastikan ini muncul dulu ya. Ini muncul dulu ya setelah Anda klik cari. Kemudian jangan lupa masukkan kode absen sini nih ya. Nah, kode absen ini diberikan setiap minggu ya. Jadi kode absen ini berbeda-beda ya. Setiap minggu beda ya. Nah, kemudian setelah Anda isi semua ini ya, baru Anda klik tombol simpan di sini ya. Nah, kalau tombol simpan diklik ya, biasanya nih tunggu beberapa saat ya sampai keluar tulisan berhasil disimpan ya. Nah, kalau sudah berhasil disimpan, Anda nggak perlu lagi klik tombol lagi simpan berulang-ulang ya, nanti jadi banyak gitu ya. Kecuali nanti kalau tulisannya itu tidak berhasil disimpan atau gagal disimpan ya, berarti mungkin saat Anda klik tombol simpan sinyalnya kurang sempurna, jadi gagal disimpan ya. Oke, ini contoh ya setelah Anda berhasil mengabsen ya, Anda bisa lihat sini nih daftar absen yang sudah masuk. Anda bisa mengeceknya melalui browser ya, nanti alamatnya dikasih tahu ya. Nah, ini contoh nih ya, satu kelas pertemuan pertama, kedua, tiga, keempat dan seterusnya ya. Anda bisa cek juga nih di sini ya, di alamat nanti web yang diberikan berikutnya ya. Jadi intinya adalah absensi untuk mahasiswa ini adalah login menggunakan NPM dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya ya. Jadi kalau sudah pernah daftar sekali ya, NPM terdaftar, nggak bisa didaftar ulang ya. Kalau Anda lupa password ya, Anda japri aja ya ke saya ya. Kemudian setelah login ya, klik tombol cek koordinat ya. Nah, ini kemudian berikutnya isi kode absen yang diberikan oleh dosen setiap pertemuan ya. Jadi kodenya itu cuma sekali pakai ya, nggak bisa dipakai berulang-ulang untuk minggu berikutnya ya. Nah, ini ada 5 digit ya. Kemudian klik tombol simpan ya, pastikan ada pesan muncul di bawahnya itu data sudah tersimpan ya. Cukup sekali saja ya menekan tombol simpannya kalau ada tulisan sudah berhasil. Nah, untuk mengeceknya ini apakah absen Anda sudah masuk atau tidak ya, Anda bisa mengeceknya melalui alamat dny.web.id/absenkuliah/absen ya. Boleh diakses melalui handphone maupun melalui laptop ya. Nah, itu untuk absen ya. Saya rasa sudah cukup ya. Sebentar saya close dulu.